Sore ini saya ingin sedikit bercerita mengenai surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu dibicarakan nggak ada habisnya. Ini kalau nggak saya ceritakan, ini kurang bagus. Dikatakan oleh para ulama rahimahumullah bahwa ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam diringkas oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini diringkas dalam surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah ini diperintahkan kepada kita untuk dibaca tiap sholat berulang-ulang. Karena ini isinya itu luar biasa. Hari ini akan saya ceritakan mengenai sedikit isi surat Al-Fatihah yang berkaitan dengan doa. Khusus itu saja ini. Besok kalau masih hidup akan saya ceritakan dari versi lain, insya Allah. Sampai 3 hari minimal ini. Nah. Surat Al-Fatihah ini dimulai dengan Bismillah. Ini bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Bismillah maksudnya dengan nama Allah. Dengan nama Allah itu bagaimana? Kita memulai membaca surat Al-Fatihah ini dan memulai segala perbuatan kita yang baik dengan menyebut, mengingati, menanamkan dalam hati keagungan Allah SWT. Bismillah dengan nama Allah. Segala kebaikan yang tidak dimulai dengan mengingati Allah, maka kebaikan itu tidak akan sempurna. Segala kebaikan yang dimulai dengan mengingati Allah, maka kebaikan itu akan sempurna. Ini mafhum hadis ini. Bismillah Ar-Rahman yang maha pemurah. Allah itu punya sifat Ar-Rahman maha pemurah. Maknanya seluruh makhluk ini dapat kemurahan Allah. Manusia, binatang, jin, malaikat, semua dapat kemurahan Allah. Sampai iblis, makhluk yang paling jahat pun dapat kemurahan Allah. Kalau enggak dapat kemurahan Allah, enggak akan hidup walaupun 1 detik pun. Orang-orang kafir, Fir'aun, Qarun, Haman pun dapat kemurahan Allah. Kalau enggak dapat kemurahan, enggak bisa hidup walaupun 1 detik. Enggak bisa bernafas walaupun 1 detik. Orang kafir bisa hidup itu karena Allah itu punya sifat Ar-Rahman, maha pemurah. Yang iman, yang kafir, yang maksiat, yang taat, yang mengenal Allah, yang enggak mengenal Allah, semua dapat kemurahan dari Allah. Ar-Rahim yang maha penyayang kepada orang-orang beriman. Semua dapat kemurahan, tapi yang disayangi hanya orang yang beriman.
Kesimpulannya, segala sesuatu yang terjadi di dunia dan di akhirat itu sumbernya dari dua asma Allah ini. Ima terjadi karena kemurahan Allah atau terjadi karena sayangnya Allah. Kamu jangan heran, orang kafir hidup, orang Hindu hidup, orang Nasrani hidup, orang maksiat hidup, memang dapat kemurahan Allah, tapi yang disayangi hanya Allah. Itu dapat kemurahan beberapa saat di dunia ini, kemudian karena tidak disayangi masuk neraka. Jadi kalau orang iman disayangi oleh Allah, maka akhirnya masuk surga. Maka bismillahirrahmanirrahim ini harus kita tanamkan. Dengan bismillah itu kita mengingati Allah yang maha pemurah, memberi kemurahan semua makhluknya, dan yang menyayangi orang-orang beriman, sehingga harapan kita penuh kepada Allah SWT agar kita dapat kemurahannya dan dapat sayangnya Allah SWT. Ini sudah mulai doa ini, ya. Jadi kita ini dengan wujud Ar-Rahman Ar-Rahim itu sudah mulai doa, maknanya berharap kemurahan Allah, berharap sayangnya Allah. Bismillah, memulai semuanya dengan mengingati Allah yang maha pemurah, maha penyayang, dengan harapan kita dapat kemurahannya, dapat sayangnya. Jadi baru bismillah aja itu sudah amin ini. Sudah doa ini. Makanya ulama-ulama dulu itu kadang-kadang doanya cuma bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Doanya gitu. Bismillah itu sudah doa itu. Bahkan dikatakan dalam beberapa riwayat bahwa bismillah itu asma Allah yang agung. Ismullahil A'zam. Jadi kalau ada hajat apa-apa baca bismillah yang banyak-banyak, nanti itu sudah Masya Allah. Menurut keyakinannya orang itu akan mendapatkan manfaat. Nabiullah Musa sakit perut, maka dapat firman dari Allah kurang lebihnya, kamu makan daun itu loh, dan sebelum makan baca bismillah. Maka beliau ambil daun itu, dimakan, langsung sembuh. Setelah beberapa lama sakit lagi, ambil pohon itu, langsung dimakan, enggak sembuh. Oh, enggak maca bismillah katanya. Ini bismillah itu menjadikan barokah. Kalau kamu makan, minum bismillah, insyaallah ya. Itu kalau kamu renungi keagungan bismillah ini. Ini firman yang diturun kepada semulia-mulianya Nabi, ditulis dalam semulia-mulianya kitab. Ini kita harus betul-betul menganggap bismillah itu barang yang istimewa. Raja Rom itu sakit, pening kepala, berarti apa-apa enggak sembuh-sembuh. Akhirnya kirim utusan ke Sayyidina Umar, kan aneh itu. Pada Rom itu perang terus sama orang Islam itu. Utusan dari Sayyidina Umar, ini kepala saya kok mumet terus ini, kamu ada obatnya enggak? Oleh Sayyidina Umar dikirim kopiah, pakai aja kopiah ini. Setiap dipakai langsung sembuh. Kalau cepot kumat lagi. Ini kopiah ini ada apanya? Ternyata dibuka isinya bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu kuatnya imannya, amalannya orang iman pada waktu itu, orang Islam pada waktu itu, sampai orang kafir itu loh minta doa sama orang Islam, kan aneh itu. Orang kafir bahkan musuhan
terpaksa juga minta doa sama orang Islam. Nah, sekarang ini terjadi sebaliknya, sampai orang Islam pun ngerengek-ngerengek sama orang kafir. Ini saking lemahnya keyakinannya. Kemudian mulai doa yang sebaik-baiknya doa, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebaik-baiknya doa. Itu tadi juga sudah doa, tapi doa permulaan. Ini doa selanjutnya ini, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah itu maksudnya bagaimana? Segala puji bagi Allah itu maksudnya segala kebaikan adalah bagi Allah. Karena yang dipuji itu kan kebaikan toh. Segala puji bagi Allah maknanya segala kebaikan bagi Allah. Segala kebaikan milik Allah. Kesimpulannya, ya Allah, datangkanlah segala kebaikan kepada saya, karena segala kebaikan adalah milik Engkau. Ya Allah, datangkanlah segala kebaikan untuk saya, karena segala kebaikan adalah milik Engkau. Itu maknanya alhamdulillah itu begitu. Maka dikatakan alhamdulillah itu adalah sebaik-baiknya doa. Karena memuji itu berarti meminta gitu loh maksudnya itu. Kamu harus paham, memuji berarti meminta. Kalau kamu datang kepada seseorang, kamu ini orang dermawan, suka bantu orang kaya, sama juga dengan kamu itu minta bantuan. Nah, alhamdulillah itu memuji Allah bukan dengan kekayaannya, bukan dengan kodratnya, bukan dengan ilmunya, bukan dengan rahman rahimnya. Udah, segala puji bagi Allah. Maknanya segala puji bagi Allah, segala kebaikan adalah bagi Allah. Maknanya, ya Allah, aku minta segala kebaikan, karena segala kebaikan adalah milik Engkau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kebaikan semua yang ada di alam semesta, dunia akhirat, bumi langit sekarang yang akan datang, semua adalah milik Engkau. Datangkanlah segala kebaikan itu kepada aku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham ini? Ayo, takror, 3-3. Taqabbalallah. Masya Allah. Nyaut nggak? Bismillah dengan nama Allah. Aku ngaji dengan mengingati Allah. Aku jalan dengan mengingati Allah. Aku tidur dengan mengingati Allah. Aku berbicara dengan mengingati Allah. Aku diam dengan mengingati Allah. Masya Allah. Ar-Rahman yang Maha. Tidur saya ini, datangkanlah kemurahanmu ya Allah dalam tidur saya. Datangkanlah kemurahanku dalam ngaji saya. Datangkanlah kemurahanmu dalam sawah saya. Datangkanlah kemurahanmu di dalam segala sesuatu. Ar-Rahim yang Maha kasih sayang, datangkanlah sayangmu. Saya jangan dimurahi saja ya Allah, tapi sayangilah saya dalam segala urusan. Sayangi saya dalam sholat saya, dalam ngaji saya, dalam sawah saya, dalam keluarga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji adalah bagi Allah. Maknanya segala kebaikan adalah punyanya Allah. Ya Allah, datangkanlah segala kebaikan kepada diriku,
karena semua kebaikan adalah milik Masya Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim diulang lagi. Yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini memuji Allah juga, memuji maknanya minta. Ar-Rahman yang maha pemurah, ya Allah berikanlah kemurahan kepada aku. Walaupun saya banyak dosa, banyak salah, berikanlah kemurahan kepada aku. Engkau adalah yang maha pemurah. Ar-Rahim, dan sayangilah aku, cintailah aku, karena engkau lah yang mencintai orang-orang iman. Maka masukkanlah aku golongan orang supaya aku dapat sayangmu, dapat kecintaanmu. Ar-Rahman Rahim, ulang. Ar-Rahman Rahim, tiga. Maliki Yaumiddin. Ini memuji Allah juga, yang mempunyai hari kiamat, hari pembalasan, yang mempunyai hari pembalasan. Ya Allah, engkau adalah yang punya hari kiamat, hari pembalasan. Maknanya gimana? Karena yang punya hari kiamat adalah engkau, maka selamatkanlah saya dalam hari kiamat. Karena hari kiamat adalah milik engkau, maka nanti saya hari kiamat selamatkanlah saya. Di padang mahsyar selamatkanlah saya. Di sirat selamatkanlah saya. Sampai masuk surga berjumpa dengan engkau, berdampingan dengan Rasulullah, para sahabatnya, dan para wali-wali Allah. Maliki Yaumiddin, engkau adalah yang punya hari kiamat. Maknanya nanti ya Allah hari kiamat selamatkanlah saya, tolonglah saya masuk surgamu dengan tanpa hisab, tanpa azab, insyaallah. Ulang 3-3-4-4. Iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah. Iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami tolong, yang kami mintai tolong. Iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah. Iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami mintai tolong. Maka tolonglah saya dalam urusan segala-galanya. Urusan ngaji saya, urusan dakwah saya, urusan ladang saya, urusan sawah saya, urusan duit saya, urusan rumah saya, urusan zikir saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau yang kami mintai tolong. Maka tolonglah kami urusan dunia, urusan akhirat, urusan istimai, urusan infiradi, urusan dohir, urusan batin, urusan musuh, urusan teman. Cukupi musuh saya, bantu teman-teman saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau yang kami mintai tolong. Maka tolonglah saya ngapalkan Quran secepat-cepatnya dengan ikhlas, istiqomah sampai mati. Tolonglah saya urusan apa saja. Ulang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini tadi doa-doa dengan pujian. Sekarang doa langsung. Ini doa lagi nih. Mulai bismillah sampai seterusnya doa semua. Tapi doa tidak langsung, doa berupa pujian, doa berupa pernyataan. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sebetulnya doa juga, ya tak? Seperti kalau kamu tuh merengek, Pak, saya nggak punya duit, ini gimana? Pak, saya ini sakit, maksudnya kan minta diobati toh. Jadi merengek itu doa juga, sambat.
Sambat itu boleh tapi kepada Allah. Kalau sambat pada makhluk nggak usah, karena sambat sama makhluk itu malah nyumpekkan orang. Ya. Sekarang dua langsung. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami semua, seluruh keluarga, seluruh santri, seluruh umat Islam, seluruh manusia yang Kau kehendaki. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya tunjukilah tuh, tuntunlah saya, berikanlah pertolongan kepada saya, sehingga saya bisa berjalan di jalan yang lurus. Ini hidayahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, tolonglah kami, bimbinglah kami, mudahkan kami berjalan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Para nabi, para rasul, para sahabat, para aulia, para ulama, para solihin, mulai mbah Nabi Adam sampai nabi terakhir, sampai para sahabat, sampai wali-wali semua, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Bahuddin Asy'abadi, sampai Imam Mahdi terakhir jagat. Tolonglah saya untuk mengikuti jalan mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita mohon kepada Allah supaya hidup kita itu mengikuti kehidupan para nabi, para rasul dan pengikut-pengikutnya. Kalau para nabi, para rasul punya yakin yang kuat, ya Allah berikanlah kepada kami yakin yang kuat. Para nabi, para rasul ibadah siang malam, ya Allah berikanlah kepada kami ibadah siang malam. Para nabi, para rasul dakwah siang malam, ya Allah tolonglah kami untuk dakwah siang dan malam. Para nabi, para rasul dapat tambahan ilmu siang dan malam, ya Allah tambahilah ilmu kami siang dan malam. Para nabi, para rasul mengajarkan ilmu siang dan malam, ya Allah tolonglah kami mengajarkan ilmu siang dan malam. Para nabi, para rasul ditolong oleh Allah dalam perjuangannya siang dan malam, ya Allah tolonglah kami sebagaimana Engkau menolong mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para nabi, para rasul, para sahabat, pengikut-pengikutnya dakwah dalam sampai mati, tolonglah kami dakwah sampai mati. Para nabi, para rasul dan pengikutnya ibadah sampai mati, tolonglah kami ibadah sampai mati. Para nabi, para rasul alaihissalam dapat ridhamu sampai mati. Kita pun ya Allah jadikanlah dapat ridhamu sampai mati. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dah. Ayo, cepat. Taqabbalallah, jazakumullah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan sampai ya Allah saya ini terus mengikuti orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang Yahudi. Asalnya katanya ikut Nabi Musa, tapi akhir-akhirnya malah enggak ikut. Ngomongnya tok ikut Nabi Musa, tapi nyatanya tidak ikut, malah menentang Nabi Musa, ngerusak Nabi Musa. Katanya hidupkan sunnah, tapi tidak mau ngaji, akhirnya tidak menghidupkan sunnah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah janganlah saya ini ngikuti jalan orang yang Engkau murkai, jalannya orang Yahudi. Orang Yahudi itu ciri khasnya sudah tahu malah ngengkel. Yahudi itu ciri khasnya sudah tahu tapi ngengkel. Itu diantara ciri khasnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah janganlah saya ini diikutkan jalannya orang-orang yang sesat. Makhluk dianggap Tuhan.
Manusia lahir dari manusia, tahu tuh diangkat jadi Tuhan, kayak ngangkat lurah gitu. Manusia kalau diangkat jadi Tuhan, malah hebat yang ngangkat itu daripada yang diangkat berarti. Waladhdallin, janganlah saya ini diikutkan jalannya orang sesat, orang bodoh, orang Tuhan dijadikan makhluk dijadikan Tuhan. Amin, terimalah doa kami. Paham? Ini kamu renungi waktu salat supaya salat kita itu meningkat. Dah, takror sampai sak kesel kamu. Subhanallah.